Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video sebelumnya kita udah ngebahas gimana caranya lapor SPT untuk investasi. Nah, di video kali ini kita bakalan screening saham-saham perusahaan yang bagus, yang punya potensi high growth, punya potensi pertumbuhan bisnis yang gede untuk kedepannya, dan bisa kasih potensi keuntungan untuk para investornya untuk beberapa tahun ke depan dan juga untuk jangka panjang. Ya, jadi kita bakalan cari saham-saham yang kayak gitu. Ya, jadi teman-teman stay tune di video ini kalau misalnya kalian mau saham-saham yang punya potensi growth yang gede untuk kedepannya dan bisa kasih potensi keuntungan yang gede buat kalian untuk jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman bisa juga masuk ke channel page Todopedia, kalian masuk ke tab store. Di situ teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna dan ngebantuin investasi kalian. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat banyak extra benefit. Cara joinnya, teman-teman bisa klik join yang ada di bagian bawah video. Ya, nanti setelah teman-teman join, semua benefitnya itu ada di channel Todopedia, di playlist namanya itu konten khusus membership, deep analysis, dan juga artikel khusus member. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Tes. Oke teman-teman, so di sini kita bakalan screening saham-saham perusahaan dengan potensi high growth atau saham-saham dengan potensi pertumbuhan bisnis yang besar untuk kedepannya. Nah, nggak cuma itu aja, nggak cuma potensi pertumbuhan bisnisnya besar, tapi kita juga mau saham-saham perusahaan yang bisa kasih kita potensi profit yang besar. Ya, jadi tentunya sebagai investor, kita mau saham-saham yang bukan cuma dia bertumbuh bisnisnya, tapi potensi profit untuk investornya itu juga besar untuk beberapa tahun ke depan dan untuk jangka panjang. Nah, untuk kita nyari saham-saham yang kayak gitu, kita bakalan pakai screenernya Stockbit. Ya, jadi teman-teman masuk aja ke stockbit.com/screener. Nah, di sini gue udah masuk ke dalam screenernya, ya. Nanti teman-teman bisa klik create new, gitu ya. Nah, kita pertama kasih nama dulu. Nah, di sini gue mau kasih nama saham dengan potensi high growth. Ya, jadi nama screenernya adalah saham dengan potensi high growth. Untuk description ini teman-teman bebas mau isi atau enggak, bebas. Ya, terus untuk Stock Universe, nah Stock Universe ini adalah tempat kita milih saham. Ya, kita milih sahamnya ini dari mana. Nah, gue mau ini IHSG, alias kita milih saham dari semua saham yang ada di Indonesia, yang ada di bursa IHSG, gitu ya. Nah, setelah kita milih Stock Universe, kita langsung masuk ke kriteria yang pertama teman-teman ya. Kriteria yang pertama itu adalah kita mau saham perusahaan yang dari beberapa tahun terakhir itu terbukti dia mampu numbuhin bisnisnya, terutama numbuhin laba bersihnya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, cara untuk kita tahu seberapa besar sih pertumbuhannya, ya, itu kita bisa pakai metrik namanya itu net income growth. Nah, caranya teman-teman ketik di sini net income, ya. Terus di sini ada banyak suggestion, teman-teman pilih net income growth 3 year. Nah, ini adalah tingkat pertumbuhan laba bersih setiap tahunnya dari 3 tahun terakhir, gitu ya. Jadi ini pertumbuhan tahunan dari 3 tahun terakhir. Nah, kita mau untuk pertumbuhan dari laba bersihnya, ya, si perusahaan ini dia mampu numbuhin laba bersihnya itu minimal, ya, jadi lebih besar sama dengan minimal 20% per tahun, teman-teman, dalam 3 tahun terakhir, gitu ya. Jadi kita mau si perusahaan ini dia mampu numbuhin laba bersihnya dengan tingkat pertumbuhan minimal 20% per tahun. Nah, teman-teman langsung aja ketik di sini 20, nggak usah pakai persen. Dia langsung ngebaca ini 20%. Gitu ya. Itu kriteria yang pertama dan yang utama. Nah, kriteria yang kedua, kita mau saham perusahaan dengan cash dan cash flow yang besar. Ya, nah cash sama cash flow ini penting banget teman-teman ya, karena kalau perusahaan itu punya cash besar, apalagi dia juga punya cash flow atau arus kas masuk itu besar, ya, artinya perusahaan ini ibaratnya dia kebanjiran uang cash, yang mana kalau dia kebanjiran uang cash, artinya dia punya banyak uang cash untuk nantinya uang cash ini bisa dipakai untuk yang pertama itu ekspansi bisnis, yang kedua itu bisa untuk bagi dividen, yang ketiga itu bisa juga untuk akuisisi perusahaan lain, ya, terus bisa juga dipakai untuk buyback, ya. Artinya dengan kayak gitu, ya, dengan dia punya banyak uang cash dan arus kasnya itu juga bisa positif terus, dia bisa generate cash flow terus dari kegiatan bisnisnya,
Artinya, si perusahaan ini dia mampu untuk memberikan potensi keuntungan yang besar untuk para investornya. Ya, investor itu kan dapat keuntungan dari bisnisnya bertumbuh. Ya, kalau bisnis bertumbuh artinya harga sahamnya jangka panjang bisa naik, gitu ya. Terus juga dapat dividen, gitu ya. Jadi dengan saham perusahaan yang kita mau pilih ini dia punya cash dan cash flow yang besar, cashnya besar, cash flow-nya juga positif dan besar, gitu ya. Artinya itu adalah perusahaan yang bisa memberikan potensi keuntungan yang besar untuk para pemegang sahamnya. Nah, untuk kita bisa tahu perusahaan-perusahaan yang bisa punya cash besar, cash flow-nya juga positif dan besar, itu kita pakai dua metrik, namanya adalah kas setara kas dan juga free cash flow. Nah, kita langsung aja masukin teman-teman ya untuk dua metrik ini. Ya, kita add rule, basic ratio, terus pertama kita ketik cash ya, cash and cash equivalent atau kas setara kas. Kalau di Stockbit dia pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Untuk cashnya itu kita mau minimal itu 1 triliun. Jadi kita mau cashnya itu gede teman-teman ya. Minimal 1 triliun. Oke. 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Nah, habis itu jangan lupa komanya dihapus karena koma ini cuma untuk penanda teman-teman ya. Soalnya kan nolnya banyak. Ya, nanti teman-teman make sure lagi ya ini benar 1 triliun gitu ya. Kalau misalnya kalian ngisi, terus kita juga tambah add rule basic ratio, kita ketik di sini free cash flow. Nah, ini ya free cash flow TTM, kita mau minimal untuk free cash flow itu 500 miliar teman-teman ya. 500 ribu juta miliar. Kita remove koma-komanya. Gitu ya. Nah, ini gue mau make sure lagi teman-teman ya. Bentar, gue make sure dulu. Oke. Gue remove komanya. Oke, nah untuk cash and cash equivalent itu kita mau minimal 1 triliun. Untuk free cash flow itu kita mau minimal 500 miliar. Ya, jadi kita mau emiten yang punya uang kas yang gede dan juga dia bisa generate cash flow yang besar dari kegiatan bisnisnya. Yang mana itu ditandai dengan free cash flow minimal 500 miliar. Gitu ya. Nah, terus berikutnya kita juga mau saham perusahaan yang punya market cap yang cukup besar. Jadi kita nggak mau saham perusahaan yang market cap-nya terlalu kecil. Karena kalau market cap-nya terlalu kecil itu berpotensi nanti harganya bisa dimainin. Gitu ya. Nah, untuk kita mengurangi kemungkinan sahamnya dimainin harganya, kita mau yang market cap-nya itu minimal 5 triliun. Gitu ya. Kita mau minimal segitu. Oke, nah kita klik add rule, basic ratio, terus kita ketik di sini market cap. Ya, market cap-nya itu minimal 5 triliun. Nah, kita pakai penanda lagi. Ya. Oke, ini harusnya udah 5 triliun teman-teman ya. Market cap-nya 5 triliun ya. Nah, terus berikutnya setelah kita masukin market cap, kita juga mau saham perusahaan yang punya kemampuan cetak profit yang besar dari modal yang dia punya. Yang mana itu ditandai dengan rasio return on equity minimal 12%. Artinya si perusahaan ini dia bisa menghasilkan profit 12% dari modal yang diinvestasikan. Ya, jadi return on equity ini ya rasio untuk menggambarkan seberapa bagus sih perusahaan itu dalam memaksimalkan modalnya untuk mendapatkan profit yang sebesar mungkin. Return on equity ini semakin besar semakin bagus dan minimal itu kita mau 12%. Jadi klik add rule, basic ratio, return on equity ya minimal 12%. Nah, untuk persen itu teman-teman langsung aja ketik angkanya aja, persennya nggak usah diketik. Gitu ya. Nah, kriteria terakhir kita mau saham perusahaan dengan valuasi price to earnings itu maksimal 25 kali. Ya, jadi untuk kita memilih saham growth ya, kita pakai kriteria untuk valuasi itu untuk price to earnings-nya maksimal 25 kali. Jadi kalau biasanya gue pakai kriteria price to earnings itu maksimal 10 sampai 15 kali ya di video-video sebelumnya, ya, untuk saham-saham growth, saham-saham high growth ya, gue pakai kriteria PE itu maksimal bukan 10 sampai 15 tapi 25 kali. Ya, karena kalau saham growth ya, saham dengan potensi growth yang tinggi itu wajar memang kalau divaluasi di price to earnings yang mahal, yang premium gitu ya. Jadi kita kalau mau invest di saham growth itu kita harus bisa lebih mentoleransi valuasi yang premium gitu ya.
Nah, untuk PE-nya itu maksimal 25, jadi kita langsung aja masukin at rule basic ratio ya. Kita ketik di sini PE ratio ya. Nah, kita mau maksimal atau lebih kecil sama dengan 25 kali. Ya, jadi kita mau maksimal banget 25 kali. Gitu ya. 25 kali ini menurut gua angka yang masih cukup wajar untuk saham growth. Ya, 25 kali ini valuasi PE yang masih cukup wajar untuk saham-saham dengan potensi pertumbuhan bisnis yang bagus, yang gede, gitu ya. Nah, ini teman-teman ya kriterianya ya. Nanti teman-teman bisa tambah lagi kriteria lain kalau misalnya menurut kalian perlu ada kriteria lain, gitu ya. Untuk kriteria dasarnya seperti ini teman-teman ya. Untuk saham dengan potensi high growth dan juga bisa kasih potensi profit yang besar untuk investornya, ya. Nah, dari sini kita klik screen. Ya, nah di sini total kita dapat 13 saham teman-teman. Ya, ini gua coba urutin based on alfabetik ya. Ada Akra, ada Antam, ada BRIS, CBDK, ada Elsa, ini yang belakangan naiknya tinggi banget ya, Elsa masuk ini. Japfa, LSIP, MAPI, MKPI, Mayora Indah, MIOR, STTP, TAPG, dan Temposcan. Ya. Jadi ini adalah 13 saham yang punya potensi pertumbuhan bisnis yang gede ke depannya dan juga bisa kasih potensi profit yang besar untuk para investornya. Gitu ya. Nah, tentunya kita nggak beli 13-13-nya. Ya, silahkan teman-teman analisa lagi lebih mendalam ya. Emiten-emiten ini kalian analisa lagi lebih mendalam gitu ya. Kalau menurut gua memang ada dari 13 ini memang cukup banyak yang potensi growth-nya lumayan gede gitu ya. Potensi growth bisnisnya itu kedepannya itu besar gitu. Contohnya kayak BRIS ya. BRIS ini kan bank syariah ya. Bank syariah dan dia juga merangkap juga bullion bank gitu. Jadi ada syariah banking, ada bullion banking, dan gue ngeliat memang baik syariah banking maupun bullion banking ya potensi pertumbuhannya itu masih cukup besar ke depannya gitu ya, karena pertumbuhan dari industri perbankan syariah dan juga perbankan emas itu potensi pertumbuhannya masih gede gitu ya. Ini BRIS ini menurut gua salah satu saham growth terbaik di Indonesia gitu ya. Terus juga ada Akra. Nah, Akra ini juga emiten yang punya potensi pertumbuhan bisnis yang cukup bagus menurut gua, di mana pertumbuhan bisnisnya Akra ke depannya itu akan didorong sama bisnis kawasan industri JIIPE. Ya, Akra ini punya kawasan industri JIIPE dan ini menurut gua akan jadi katalis pertumbuhan untuk bisnisnya Akra untuk ke depannya. Gitu ya. Terus Antam juga belakangan memang pertumbuhan bisnisnya kencang banget karena dipengaruhi sama kenaikan harga emas. Nah, tapi teman-teman untuk analisa Antam ya teman-teman mesti analisa lagi, dengan emas ini naiknya udah tinggi banget, apakah kedepannya masih bisa naik atau malah bisa aja turun gitu kan. Nah, itu bisa dianalisa lagi lebih mendalam ya. CBDK juga termasuk teman-teman ya. CBDK ini menurut gua juga saham growth yang cukup potensial ya, saham properti ya. CBDK ini CBD Peak 2 teman-teman ya, yang mana dia punya bisnis properti convention center ya, NICE Nusantara Convention Center ya. Menurut gua NICE atau Nusantara ini akan jadi sumber pendapatan recurring income untuk CBDK ya, dan juga karena si NICE ini atau si Nusantara ini masih dikembangin, menurut gua potensi pertumbuhannya juga cukup besar gitu ya. Dan CBDK ini ya, di kawasan dia, di kawasan Peak 2 itu aksesibilitasnya terus-menerus ditingkatkan teman-teman, dan dia cukup dekat dengan bandara. Ya, jadi ada jalan tol itu ningkatin aksesibilitas. Jadi kalau misalnya aksesibilitasnya semakin bagus ya artinya semakin banyak orang yang datang ke kawasan CBDK. Gitu ya. Dan CBDK ini juga masih punya land bank yang gede banget teman-teman ya. Jadi bukan cuma dia emiten yang bisa generate cash flow, bisa generate recurring income dari bisnis convention center NICE, tapi CBDK ini juga dia masih punya land bank, lahan yang masih kosong yang tentunya nanti bisa dikembangin untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Ya, terus ada Japfa. Japfa ini juga pertumbuhannya didorong banget sama MBG, teman-teman ya. Jadi gua ngeliat ke depannya kalau MBG masih jalan ya bisa jadi Japfa potensi pertumbuhannya masih akan bagus ke depannya. Gitu ya. Nah, terus juga ada emiten lain kayak LSIP ya, MAPI, MKPI, Mayora Indah. Mayora Indah juga dari beberapa tahun terakhir pertumbuhannya bagus ya. Terus ada STTP ya, ada TAPG dan juga Temposcan, TSPC. Ya, TSPC ini emiten farmasi yang mana pertumbuhannya cukup bagus
ya dari beberapa tahun terakhir, dan juga dia cukup konsisten bertumbuh teman-teman. Dan untuk Temposcan ini salah satu emiten yang dividennya juga cukup besar. Jadi selain dia dari beberapa tahun terakhir pertumbuhannya bagus, ya, Temposcan ini juga dia bagi dividen dengan yield itu cukup besar, sekitaran 7%, 7 sampai 7,5%. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang juga ngejar dividen itu bisa pertimbangin Temposcan. Ya, selain Temposcan yang growth-nya bagus dan juga dividennya oke, itu ada Akra, ada Antam juga lumayan. Gitu ya. Ya, jadi ada Akra, Antam sama Temposcan untuk yang dividennya lumayan gede. Ya, selebihnya ini lebih ke capital gain ya. BRIS ini dividennya kecil tapi capital gainnya gede. CBDK juga gua ngelihat dividennya masih kecil banget, dan kayaknya seiring dengan dia masih ngembangin bisnis, CBDK ini belum akan bagi dividen gede gitu ya. Jadi masih fokus ke pengembangan bisnis. Gitu ya. Nah, terus untuk Elsa ini kemarin-kemarin harganya naiknya udah tinggi banget ya. Dia memang punya potensi pertumbuhan yang cukup oke gitu ya. Tapi dengan sahamnya udah naik tinggi, teman-teman lebih waspada lagi. Gitu ya. Terus ada Java ya. Java cukup diuntungkan dengan MBG ya, ada LSIP sama ada TAPG nih untuk CPO ya, teman-teman ya. Nah, CPO sendiri juga tahun kemarin itu terdorong sentimen B40 ya, yang mana itu bisa meningkatkan permintaan untuk CPO, dan itu tentunya bisa meningkatkan pendapatan dari emiten-emiten CPO. Nah, cuman kita lihat nih ke depannya, apakah nanti dia bisa bertumbuh beneran atau bagaimana ya, kita lihat lagi nanti ke depannya. Ya, tapi untuk LSIP ini emiten yang terkenal punya cash yang gede, teman-teman. Ya, cashnya gede, cash flow-nya juga gede, artinya dia punya banyak uang cash di dalam balance sheet-nya, cash flow-nya juga positif, artinya dia punya banyak uang cash yang nantinya bisa dipakai untuk ngembangin bisnis, untuk ekspansi bisnis, ya, atau juga bisa dipakai untuk bagi dividen. Jadi mungkin dividennya, dia udah bagi dividen sih, cuman mungkin bisa aja dividennya diperbesar ke depannya, maybe itu juga bisa terjadi. Gitu ya, jadi total ada 13 saham teman-teman ya, yang bagus dan juga punya potensi growth yang tinggi, ya. Dan bukan cuma potensi growth-nya tinggi dari beberapa tahun terakhir, tapi dengan dia punya uang cash yang gede dan free cash flow-nya juga positif, artinya ke depannya emiten-emiten ini masih punya cukup banyak uang untuk investasi, untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi bukan cuma bisnisnya dari beberapa tahun terakhir bisa bertumbuh, tapi gue ngeliat ke depannya di masa depan, potensi pertumbuhannya juga masih cukup oke. Oke, so itu dia ya, saham-saham yang bagus, yang punya potensi growth yang gede ke depannya, dan bisa kasih potensi keuntungan yang gede untuk investornya. Nah, harapannya ini bisa jadi referensi untuk teman-teman milih saham, untuk masuk ke dalam portofolio kalian. Tapi disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian yang lain, dan teman-teman bisa kasih support Todopedia lewat scan QR yang ada di bagian bawah, supaya kedepannya Todopedia bisa makin semangat bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya.